Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para rekan-rekan pembelajar dan pengajar pendaftaran diri. Kita lanjut ya di balik perubahan. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Moga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita ya. Si Daily Reflection David Hawkin. Sekarang kita pilih Oktober yang ke-11. Sini. Sini, siapa tuh? Afdal. Rata-rata jiwa manusia gitu ya. Rata-rata jiwa manusia dipenuhi oleh lapisan-lapisan sistem kepercayaan yang diprogram gitu ya, yang tidak mereka sadari. Jadi karena kepolosan dan keyakinan pada prinsip sebab akibat, penyebab yang dianggap sebagai masalah beserta solusinya dicari di luar sana gitu ya. Dengan kematangan dan kebijaksanaan spiritual, kemudian pencarian itu diarahkan ke dalam diri, di mana sumber masalah dan penyelesaiannya itu akhirnya ditemukan. Jadi ini ngomongin apa namanya ya, gagasan tentang perkembangan kesadaran manusia gitu ya. Jadi bahwa kesadaran diri saya maksudnya itu kesadaran diri pada saya kan. Tapi kita bilang kesadaran diri saya. Tapi sebenarnya ini kalau kita pakai model tabel kedirian berarti kesadaran diri pada saya. Ya, jadi kesadaran diri pada saya itu mengalami perkembangan dari ketidaksadaran menuju refleksi diri gitu ya. Dari ketidaksadaran menuju pencerahan gitu. Menuju pencerahan. Ketidaksadaran itu kemudian bahwa diri saya itu dipenuhi oleh lapisan sistem kepercayaan yang diprogram. Jadi saya itu kemudian tuh penuh dengan sistem kepercayaan yang diprogram. Ini cocok dengan temuan dalam psikologi kognitif dan psikologi sosial bahwa pola pikir itu dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan
pengalaman awal-awal kita hidup gitu. Seperti itu. Jadi pola pikir yang awal-awal ini yang kita dapat dari lingkungan itu sangat kuat ya. Membersihkannya itu cukup 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 lama ya, cukup lama. Karena pola pikir awal, keyakinan awal itu kan keyakinan di mana saya itu pertama kali hidup di dunia kan. Pertama kali hidup di dunia dan di fase awal itu ya itu adalah fase normal, fase normal. Dan yang perlu dipahami itu gini, yang perlu dipahami mengenai kenapa kok saya itu terprogram oleh lingkungan, ya, terprogram oleh lingkungan. Itu ceritanya begini. Kita bikin dulu ya tabel sistem kediriannya. Kita bikin dulu. Ceritanya itu begini. Kan ada aku. Kemudian ada saya. Harus dibedain. Antara aku dengan saya itu harus dibedain. Maka kita bilang diri saya itu maksudnya kesadaran diri pada saya. Kan kita bilang diri saya. Kemudian saya ini dibagi dua. Ada tubuh, ada jiwa. Ya. Ada tubuh, ada jiwa. Saya itu ya orang sekaligus pribadi. Kan beda tuh antara pribadi dengan orang. Kalau orang tuh dilihat dari luar dia orang muna, orang tolaki. Kalau pribadi itu kualitas jiwanya. Kalau orang tuh menunjukkan apa sosial dia, konteks sosial. Anaknya siapa, gitu. Orangnya siapa, gitu ya. Orangnya Mas Imam, gitu ya. Orangnya Prabowo, gitu kan. Jadi orang itu kategori sosial, pribadi itu kategori psikologi. Oh, pribadinya dia pribadi yang pemarah, gitu kan. Itu jiwa itu, kategori jiwa. Nanti jiwa ini dibagi dua lagi. Dibagi dua lagi, ada pemikiran, ada perasaan. Oke. Lalu konteks aku itu banyak. Ada D3, D4, D5, D6, D7, D8, 9, 10. Nah, mari kita lihat D3 gitu. Dari sini dimulai nih. Jadi, pada saya itu, mula-mula itu dominan dihadiri oleh konteks aku D3. Ya, semua, tidak pilih-pilih. Mula-mula dihadiri oleh konteks aku D3. Seperti itu. Nah, D3 ini itu adalah jadi gini, seluruh konteks aku ini adalah dia kategori posisi spiritual gitu ya. Posisi spiritual untuk memperagakan kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Posisi spiritual untuk memperagakan diri Tuhan dalam hidup sehari-hari.
Kayak gitu dia. Nah, kembali ke cerita D3. D3 ini adalah posisi spiritual yang paling rendah yang hadir pada saya untuk memperagakan diri Tuhan dalam hidup sehari-hari. Paling rendah itu maksudnya gimana? Dia bore gitu. Dia bore lolu hala gitu. Nah, di situ kemudian karena dia bore, dia diprogram oleh lingkungan karena dia bodoh, nggak tahu apa-apa, harus hidup tapi merasa absolut, maka dia belajar ngambil dari kata orang. Itu adalah uh, uh, kesadaran diri yang paling rendah. Nah, pengalaman hidup kita itu awal-awal dibentuk dari posisi spiritual D3 ini. Dibentuk dari situ. Ya kan? Kepribadian kita, baik itu pemikiran maupun perasaan itu dibentuk dari konteks aku D3. Ya, kan? Konteks aku D3 karena dia bore, tidak bisa identifikasi, dia tidak tahu mana kebenaran, mana kepalsuan, dia ikut-ikut aja dia. Mana ada anak kecil langsung ngajarin bapaknya, apa begini caranya, wah nggak bisa. Dia harus memulai dari kondisi ini. Di situ dia terprogram, di situ dia penuh pemrograman budaya gitu. Seperti itu. Oke. Kayak gitu ya. Nah, eh, kemudian karena diri itu dia merasa absolut, merasa di dalam tubuh, ya, atau saya itu di dalam tubuh. Itu kan kemampuan kesadaran diri konteks D3 ini kan. Saya itu tubuh ini gitu katanya. Saya itu yang paling berkuasa pada tubuh ini. Pokoknya saya itu ini. Itu pengetahuan kesadaran diri D3. Ya, jadi antara kapasitas pengetahuan dengan tuntutan hidup itu kan, hidup ini kan ya harus diperjuangkan. Tidak seperti dalam kandungan kan. Harus berjuang. Di situ untuk bertahan hidup itu dia ambil saja program. Diprogram dia. Dan seperti itu. Lalu eh, tahapan berikutnya pada akhirnya dia punya kesimpulan mengenai sebab akibat. Tapi sebab akibat yang dia simpulkan itu berdasarkan posisi dirinya pada tubuh. Ya, sebab akibat linier. Dia hanya melihat bahwa
kehidupan ini sebab akibatnya itu hanya di alam tampak. Ya kan? Kenapa kamu nggak punya duit? Ya karena bapak saya nggak ngasih duit. Selalu begitu. Itu adalah kesimpulan psikologis sebenarnya. Kesimpulan psikologis. Jadi pencarian sebab akibat di luar. Di luar maksudnya itu ya di lingkungan. Bahwa lingkungan itu menyumbang masalah dan menyumbang jawaban. Nah, seperti itu. Itu datangnya dari posisi kesadaran diri D3. D3. Dan D3 ini kesadaran dirinya itu kaku, keras hati, nggak mau belajar. Apalagi kalau terluka dia. Wah, itu bisa menjadi menyimpang. Punya kehendak kuasa, punya kehendak macam-macam lah yang buruk. Seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan spiritual, sudah belajar. Ya MTLOC, sudah belajar TBP, kemudian tuh sadar gitu. Oh, apa diri saya ini atau kesadaran diri pada saya ini sebenarnya jenisnya banyak. Ngapain saya pakai yang paling rendah ini gitu? Ngapain saya pakai itu? Maka dia bisa milih. Hanya bisa milih. Milih pada akhirnya kalau tiba di kesadaran diri D6, kesadaran diri D6, model dunia itu sudah lain. Memang ada kehidupan materi. Ada kehidupan materi. Memang ada alam dunia ini. Ada alam dunia. Tapi juga ada alam jiwa. Gitu ya. Jadi sudah utuh melihat kenyataan. Sudah utuh. Dan sudah bisa menyimpulkan bahwa alam dunia ini semua hanya akibat. Akibat. Akibat dari sesuatu yang bukan di sini, bukan di alam dunia penyebabnya, tapi di alam yang lebih tinggi. Bahwa saya nggak punya uang itu, saya belum pintar itu sebenarnya bukan karena saya belum sekolah, tapi itu adalah jiwa saya. Itu adalah jiwa saya gitu. Jadi masalah dan penyelesaiannya itu tidak di luar. Tapi kalau misalnya ada sekolah itu cara linier namanya. Cara linier untuk menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Cara linier itu ya masalah itu akibat tadi itu dikerjasamakan dengan yang lain. Makanya disebut win-win. Cari kerjasamakan dengan yang kamu bisa ringan, dia juga bisa ringan. Diperjualbelikan masalah itu. Lalu tradisi jual beli masalah, kamu sebut solusi, enggak. Masalah ditukar dengan masalah yang lebih ringan. Ya toh? Kamu sakit perut, kamu tukar.
uangmu dengan punyanya dia, dengan obatnya apoteker gitu. Itu apoteker butuh duit, kamu butuh obat. Itu bukan penyelesaian, itu namanya jual beli. Jual beli. Tapi kemudian kamu simpulkan bahwa kamu sakit perut itu karena tidak ada obat. Salah. Obat itu untuk meringankan sakit perut, bukan penyebab sakit perut. Penyebab sakit perut itu sesuatu yang belum diketahui. Misalnya kamu nggak punya duit, gitu kan? Misalnya kamu nggak punya duit. Lalu kamu kepikiran bahwa, oke, saya mau tukar tanah saya dengan duit. Itu bukan kamu nggak punya duit itu karena uh, uh, belum jual tanah, itu hanya cara sementara untuk punya duit. Kamu pertukarkan tanahmu. Tapi kenapa kamu nggak punya duit itu bukan karena belum jual tanah, tapi itu karena jiwa gitu, ya kan? Karena jiwa. Lebih dalam lagi kalau kamu pergi di konteks aku bahwa program jiwa itu ditulis oleh konteks aku tertentu gitu. Jadi konteks aku itulah yang menulis cerita hidupnya sendiri. Nah, itu penemuan sumber dan resolusi dari masalah. Resolusi. Gitu. Jadi, ternyata saya ini hanya menjalani hidup dari posisi spiritual untuk memperagakan diri Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau nggak punya duit itu ya itu posisi spiritualmu. Kalau kamu belum pintar itu ya posisi spiritualmu. Maka kemudian tuh mau nggak mau kamu harus belajar mengetahui posisi-posisi spiritual itu. Saya kira itu dulu pagi ini. Saya soalnya mau ke Jogja, mau ziarah dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.